Di video kali ini saya akan memperbanyak tanaman janda bolong ya, atau yang generik kita adalah Acuminata, dengan cara yang lebih ekstrim. Dengan tanaman sekecil ini kita bisa mendapatkan beberapa tanaman baru. Oke, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsha di sini di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik perawatan, budidaya dan lain-lain. Sebelum saya melanjutkan video, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan follow akun YouTube dan Facebook saya serta Instagram ya, dengan nama yang sama, Aska Garden Indonesia, untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan atau memberikan informasi kepada teman-teman tentang bagaimana caranya memperbanyak tanaman Acuminata ya, dengan cara yang ekstrim. Walaupun sekecil ini, kita tetap bisa mendapatkan tanaman baru. Ingat ya, di tempat saya seperti ini bisa dikatakan tempat saya indukan. Jadi jangan minder teman-teman yang sudah punya besar ya, itu sangat mungkin bisa mendapatkan banyak tanaman baru. Di tempat saya sekecil ini pun sudah bisa kita perbanyak dengan kita potong. Oke, untuk pemotongan sendiri ada beberapa cara ya, beberapa teknik dan beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah usahakan kalau saat memotong, usahakan dengan menggunakan peralatan yang steril ya, atau tajam. Di video kali saya memakai gunting atau nanti ada pisau juga yang tajam. Yang kedua, usahakan tanaman dalam kondisi sehat. Oke, di sini kita tahu tanaman sekecil ini pun insya Allah bisa kita perbanyak ya, dengan cara potong menjadi beberapa tanaman. Syaratnya dia sehat, akarnya juga bagus, tidak busuk ya, seperti ini. Oke, terus yang ketiga, kita tanam dengan media yang tepat. Di sini saya menggunakan media tanam dengan campuran beberapa bahan ya, yakni daun bambu ya, ada arang sekam, terus kokopit dan pupuk kandang. Oke, saya di sini meramu media tanam seperti ini. Harapannya memang kita tahu ya kualitas dari media tanam itu sendiri. Usahakan kalau teman-teman tidak mau repot ya dengan mencampur, bisa beli media tanam yang sudah jadi. Usahakan saat teman-teman beli, dilihat dulu komposisinya media tanam. Usahakan yang tidak ada salah satu yang banyak. Misalkan ini kan merata ya, antara sekam, pupuk kandang, daun bambu dan arang sekam ya, ini hampir merata. Kokopit juga merata. Biasanya kalau teman-teman nanti beli banyak yang arang sekamnya, itu usahakan teman-teman milih yang seperti ini aja. Kalau banyak arang sekam kan sama aja medianya haranya kan kurang ya. Usahakan yang merata seperti ini. Oke, terus pot kita bisa pakai ukuran 8 atau 10 atau 8 ya. Ini ukuran 10, atau ini kita bisa pakai ukuran 8. Untuk sementara kita bisa pakai yang lebih kecil dulu. Nanti kalau sudah besar, sudah hidup ya, kita bisa gunakan yang lebih besar. Ini 8, ini 10. Oke, sudah siap medianya, pot sudah siap, tanaman sudah siap. Tinggal kita eksekusi cara perbanyakannya. Oke, bagaimana caranya? Ini kita tahu tanaman ini ya, Acuminata, ini masih kecil, memang sangat kecil. Karena tanaman ini saya beli dari teman saya, itu induknya memang besar sekali ya daunnya. Dan ini adalah hasil dia stek ruas. Ini ada indukan di sini. Ini adalah salah satu indukannya yang sudah busuk ya, udah tua. Sudah orang anaknya terus dia busuk. Oke. Di sini kita tahu dia tanamannya bergerak ya, belok ya, terus naik. Nah, di sini tiap ruas itu ada akar. Oke. Tiap ruas ada akar, kelihatan ya, ini ruas ada akar, ada di masing-masing ruas. Nah, kalau kita ingin mencacah itu usahakan minimal harus punya akar. Ingat ya, kita jangan mencacah yang tidak punya akar. Di sini misalkan ini jangan, nanti kebanyakan akan mati, atau di sini mungkin dia belum siap. Tapi kalau kita cacah di sini itu masih mungkin bisa hidup. Kenapa? Karena yang atas sudah ada akarnya, ini. Oke, ingat ya, sekecil ini kita bisa cacah ya, apalagi mungkin teman-teman punya yang lebih besar ya, dia udah naik, itu sangat mudah untuk teknik pencacahannya.
Oke, terus kita eksekusi karena ini tempat tanamannya kecil ya, kita pakai pisau saja. Oke, kita bisa potong ya. Ini kita sedikit tahu ini ada ruas ya, ada ruas daun di sini, ruas daun di sini ya. Ini ada akar. Tunas itu akan keluar di sela-sela daun di tengah-tengah sini. Jadi kalau kita ingin cacah itu benar-benar usahakan hati-hati, jangan sampai kita merusak calon tunas yang akan keluar. Oke, ini bisa potong di sini ya. Ingat, di sela-sela ruas kita bisa potong. Sebentar, ini saya agak dikit dekatkan ya, karena saya butuh alas ya. Harus sangat hati-hati karena tanaman masih kecil ya. Ya, kalau tajam itu tinggal kita potong sekali sudah dapat. Oke, dapat satu. Ingat prinsipnya dia harus ada akar di sini. Walaupun satu kecil nggak ada masalah, dia insya Allah tetap masih bisa hidup. Di sini kita sebenarnya bisa cacah per ruas ya, tapi karena ini tanaman sangat kecil, kita bisa tata per 2 ruas. Kalau tanaman besar, 1 ruas pun nggak ada masalah. Jadi silakan kalau teman-teman mau cacah per ruas. Cuman kalau sekecil ini cuma sekitar setengah senti ya, itu cukup 2 ruas lebih aman ya. Dapat sini. Oke, dan yang terakhir ada di sini. Ingat prinsipnya kita cacah itu harus ada akar ya. Sebenarnya tanaman ini tidak harus ada akarnya pun tidak ada masalah ya. Kita bisa usahakan berusaha untuk tanaman ini supaya berakar cepat. Oke, untuk selanjutnya kita tanam di media tanam. Kita pakai pot yang kecil aja karena tanaman ini memang masih kecil ya. Ini satu dari tanaman tadi kita bisa jadikan menjadi 4. Nih kelihatan ya, 1, 2, 3 dan ini 4. Oke, sekecil ini kita bisa berbanyak menjadi lebih banyak ya. Apalagi kita punya tanaman yang besar atau yang panjang, itu akan mendapatkan banyak tanaman baru. Oke, untuk selanjutnya kita tanam di pot ya. Saya pakai media ini yang 10 ya, 10 cm. Kita pakai media seperti ini. Oke. Bila sudah, kita tanam di tengah. Ya, kita tanam di tengah. Terus nanti kita siram dengan air. Oke, sudah seperti ini sudah. Kita tinggal siram dengan air ya. Biar medianya mampat. Misalkan kalau untuk penyiraman pertama itu usahakan agak banyak, biar medianya turun ke bawah, dia kuat ya. Iya, seperti ini yang induk yang atas ya. Prinsipnya ingat teman-teman, jangan kita taruh di tempat yang panas ya, lalu kita teduhkan karena dia termasuk tanaman baru ya, tanaman anakan. Kita teduhkan di tempat yang teduh. Nanti kalau sudah hidup kita bisa rambatkan, kita kasih turus atau kita rambatkan ke tempat-tempat yang lain. Oke, terus ini untuk yang tanaman yang lain, ini ada beberapa tanaman ya. Untuk yang sudah berakar kita bisa pakai pot tetap yang ukuran 10 ya, seperti ini. Ya, walaupun kecil ukuran tanamannya, itu insya Allah tingkat hidupnya tetap tinggi ya, tetap bagus, asalkan teknik perbanyakannya sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak stres. Setelah kita tanam langsung kita siram ya dengan yang banyak, air yang banyak, air biasa ini, belum ada pupuknya. Yang penting udah keluar ya airnya, nih keluar. Oke, seperti ini. Nah, terus untuk yang seperti ini, kecil seperti ini, kita bisa pakai pot kecil ukuran 8 dan medianya, ini saya ada beberapa alternatif ya. Kita pakai lumut. Ya, ini lumut hutan ya. Kalau teman-teman bingung, di online tuh banyak lumut hutan seperti ini ya. Ini lumut yang sudah kita basahi biar lembab.
Oke, ini kita pakai media lumut ya untuk tanaman yang belum punya daun. Caranya sama, kita tinggal tanam dulu di pot seperti ini ya. Ini pot ukuran 8 yang kecil ya. Kita bisa tanam bersama karena memang ini masih kecil. Nanti kalau sudah hidup kita bisa pisah menjadi pot lagi ya. Ya, seperti ini saja caranya ya. Terus kita tutup dengan media lumut. Ini gerak ya. Oke, lumut itu menjaga kelembaban terutama untuk tanaman yang belum punya akar. Nanti kalau sudah ada akar nanti dia akan naik ya. Jangan khawatir kita tutup apakah mati, tidak, karena lumut memang aerasinya bagus, menjaga kelembaban juga bagus, aerasi untuk oksigen juga bagus. Tetap sama ya, setelah kita tutup seperti ini kita siram juga. Oke, nah kita tinggal tunggu ini menjadi tunas baru. Jadi dengan tanaman sekecil tadi kita bisa mendapatkan 4 calon individu baru ya, seperti ini. Mudah sekali bukan? Kalau teman-teman ingin coba mempraktekkan silahkan. Usahakan ingat jangan memotongnya juga berluas ya. Motongnya berluas kalau memungkinkan, kalau tidak juga berdua ruas. Ya, ingat satu tanaman kecil kita bisa mendapatkan 4 tanaman baru. Ya, itulah caranya. Cara yang saya praktekkan teman-teman ya, silahkan dicoba, dipraktekkan. Kalau berhasil alhamdulillah ya, insya Allah berhasil. Saya nyoba berkali-kali cara ini, insya Allah sukses ya. Oke, itu dulu video dari saya. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan follow akun YouTube dan Facebook Aska Garden Indonesia dan Instagram juga. Oke, itu dari saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.